Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Guru Siti Maimunah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo siap, posisi siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk capaian pembelajaran kita hari ini, peserta didik memahami pentingnya perjanjian damai dalam konteks sejarah Hudaybiyah dan Fathul Mekkah. Peserta didik dapat mengaitkan nilai-nilai diplomasi, pengampunan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang dan dampak dari perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Mekkah. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat dipetik dari kedua peristiwa ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian peristiwa Fathul Mekkah dengan benar, menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekkah dengan benar, dan peserta didik dapat menemukan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Mekkah dengan tepat. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, ayo anak-anak Ibu, pernahkah kalian mempunyai janji dengan teman? Atau bagaimana pengalaman kalian ketika memiliki janji dengan teman? Terus, bagaimana jika perjanjian itu tidak ditepati? Ayo. Nah, untuk materi kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW dan juga kaum Quraisy berjanji atau membuat perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Nah, waktu itu pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan ibadah haji, namun dihadang oleh kaum Quraisy. Kenapa ya? Terus Nabi Muhammad SAW mencari kejelasan dan memberitahu untuk tujuan beliau untuk datang ke Mekah kepada kaum Quraisy. Maka diutuslah Utsman bin Affan untuk menjelaskannya. Namun setelah dijelaskan dengan benar, kaum Quraisy tetap tidak menginginkan Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, disinilah terjadi perjanjian Hudaybiyah yang merupakan perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk Muslim Madinah. Perjanjian pertama itu tidak boleh menjalankan ibadah umrah pada tahun ini. Menghentikan permusuhan, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah, dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum Quraisy, menolak kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan memberi kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih untuk bergabung dengan Rasulullah SAW ataukah kaum Quraisy. Maka kedua kota itu, Madinah dan Mekah, menjadi aman. Namun tidak lama berselang, perjanjian Hudaybiyah diingkari oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy membantu suku Bani Bakr menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan. Maka jelaslah
kaum Quraisy telah melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga suku Khuza'ah mengadukan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan beberapa pertimbangan, Rasulullah SAW segera mengirim utusan kepada kaum Quraisy Mekah dan menyelesaikan secara damai. Rasulullah memberi usulan antara kaum Quraisy segera menghentikan peperangan dengan kaum suku Khuza'ah, terus kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah yang harus diganti, dan membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Dan pada akhirnya kaum Quraisy malah ingin malah memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah tidak ada pilihan lagi. Rasulullah pun menyiapkan pasukan. Dalam waktu yang singkat terkumpullah para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Mereka bersiap dan teguh untuk membela Rasulullah SAW, sekaligus siap berangkat ke Mekah. Rasulullah SAW, meskipun beliau memiliki pasukan yang begitu banyak, Rasulullah tidak ingin memerangi kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabat hanya memberi peringatan pada kaum Quraisy serta membuktikan bahwa Islam di Madinah berkembang dengan pesat. Diiringi dengan bacaan takbir dan tahmid membuat kaum muslimin semakin menggentarkan kaum Quraisy. Rasulullah SAW dan para sahabat memasuki kota Mekah dengan cara yang damai. Peristiwa tersebut dinamakan Fathul Mekah, yaitu terbukanya kota Mekah. Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan ataupun termasuk rumah dan sembah penduduk Quraisy. Nah, ini tadi adalah materi dari Ibu tentang peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah, di mana di sini kaum Quraisy telah mengingkari perjanjian tersebut. Bagaimana anak-anak Ibu? Semuanya sudah paham dengan materi ini? Nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri hari ini, kita ucapkan Alhamdulillah untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.